Halo Halo Tribuners, kembali lagi nih. Bareng kami berdua pastinya di acara program kesayangan kalian yaitu Tribol ya. Tentunya bareng saya, reporter olahraga belakangan ini karena lagi banyak nih berita olahraga. Dedi Aziz bersama Saya kawan apa? saya, Saya apa? Bunda. Reporter Iya, jalan-jalan. iya reporter jalan-jalan. Nah, Tribuners, kalau kalian ngelihat set kita udah beda hari ini karena ya emang beda aja, manusia itu harus berubah. Termasuk Tribol juga setnya harus berubah dari tahun ke tahun ya. Padahal belum tahun ini nih. Dari bulan ke bulan harus tetap berubah kan. Yang sebelumnya kalian ngelihat kita menghadap lurus ke depan gitu kan dengan apa namanya Saramonik ya. Mic yang dijepitin di Sekarang udah sini. dibuang ya gitu. Sekarang kita udah nggak perlu lagi. Kita sekarang close the door. Oke, Tribuners, di pembahasan hari ini kita punya pembahasan yang cukup menarik nih, yang belakangan ini tuh lagi in-innya ya. Lagi in-innya berarti apa lagi? Hits-hitsnya. Masuk-masuknya. Iya. Tapi sebelum itu saya punya tebakan nih, Wan. Tebakan atau Tapi ini serius, tebak-tebakan. Sebutkan 5 nama-nama ikan. Julung. Terus serius 5 nama ikan. Julung. Apa ya? Apa? Lalosi. Tahu ya? Tribuners tahu Lalosi. Ini ikan-ikan di Makassar semua. Oh, ikan di Ambon dong. Apa sih? Baik, udah Cakalang selesai ya? tebakannya Oke, karena terima durasi kasih. ya. Jadi tema kita hari ini apa, Wan? Tema kita, Wan. Secara garis besar aja. Tema kita ini hari ini tentunya AFF ya, Iya. Suzuki AFF Cup Iya. 2020. Dan pastinya kita akan banyak membahas soal timnas Indonesia nih, Tribuners. Ya tidak mungkin juga timnas ini ya. Apa Brunei. Pantai Gading ya. Pantai Gading, timnas Pantai Gading masih eksis nggak itu negara timnas Pantai Gading? Masuk Piala Dunia Pantai Gading. Masuk loh. Iya, Pantai Costa. Baik. Loh, enggak, maksudnya di Pantai Gading kan pasti banyak aliran-aliran agama begitu ya kan. Termasuk salah satunya itu yaitu tadi ada Islam, Kristen, banyak orang beragam lah agama. Sekarang dunia udah berubah lah ya. Dari dulu memang begitu. Iya kan? Pasti kan ada kan aliran-aliran Pantai Costa juga di sana. Yang beda sekarang itu ada Maluku FC gitu. Ya, beda itu menjadi pembeda. Maluku FC hadir sebagai sebuah pembeda, ya kan? Oke, Langsung langsung poin topik pertama nih apa nih, Wan? Topik pertama, Wan. pertama Tribuners kita bahas soal komposisi pemain pilihan coach Sintayong nih. Ya, atau Coach Budi. Kenapa coach Budi? Nggak rapi aja orangnya kan. Budi kan rapi biasanya. Ini Bu Budi, ini Bapak Budi. Terus. Oke, Dad, ini pemain-pemain pilihan STY ini gimana, Dad, di Suzuki AFF Cup? Kalau kita melihat dari 2020. pertandingan pertama nih ya, Wan ya, kemarin Indonesia berhadapan dengan Kamboja di mana ada nama-nama yang cukup familiar karena kalau Tribuners tahu saya pakai baju apa? Persija, Persebaya. Itu ada pemain-pemain seperti yang berasal dari kota Surabaya, bukan dari Persebaya. Ada Evan Dimas di sana, kemudian juga ada Rahmat Irianto. Evan Dimas dulu pernah hampir membela Persebaya Surabaya, tapi entah satu dan lain hal dia tidak jadi ke Persebaya Surabaya. Tapi ada Rahmat Irianto kemarin. Tahu Luar Rahmat biasa ya, Irianto? Rahmat Irianto Oh, luar pencetak biasa. 2 gol kebetulan. Oke. Dan tapi gini, Wan, Rahmat Irianto, masuknya Rahmat Irianto di skuad Sintayong saat ini tuh justru memberi pembeda. Seakan-akan Rahmat Irianto ini adalah seorang Sergio Ramosnya Indonesia. Enggak juga. Kejauhan. Kalau kita bandingkan back-back gitu kan, Sergio Ramos kan back yang paling sering mencetak gol melalui sundulan-sundulannya. Artinya akselerasi dia dari pertahanan belakang, kemudian waktu tendangan pojok ya, tendangan sudut untuk Indonesia kemarin kan berhasil dimanfaatkan dua-duanya. Tapi pemain Indonesia itu nggak boleh dipuji sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak boleh dipuji. Apalagi kalau baru cetak 2 gol melawan tim bila bisa dibilang sekelas Kamboja ya. Kita belum berhadapan dengan tim-tim yang selevel dengan kita. Jadi seorang Rahmat Irianto belum bisa membuktikan apa-apa sebenarnya. Kenapa tuh belum bisa membuktikan Iya apa-apa dong. tuh? Dari segi permainan kalau kita lihat di Kamboja semalam pemain pilihan ST ini punya potensi ya, punya potensi tapi belum benar-benar bisa menunjukkan Indonesia ini sebagai tim calon juara. Iya. Jadi pemain-pemain ini pemain-pemain yang gabungan pemain senior dan pemain junior, tetapi belum benar belum mampu ini ya, belum mampu menunjukkan kepada publik sepak bola bahwa tim ini layak untuk tampil lebih jauh nih. Ya, saya menyorotnya ada 2 orang pemain yang
mungkin cukup menjadi pusat perhatian ketika dia merumput bersama timnas Indonesia, yaitu Egy Maulana Fikri dan Asnawi Mangkualam, di mana kedua pemain itu merupakan pemain yang memang dibawa langsung oleh Sintayong dari klub-klubnya masing-masing ya. Egy bersama liga luar negeri, liga apa, Wan? Tidak Liga tahu. itu Liga Eropa. Kemudian Asnawi Mangkualam bermain di Korea Selatan sana. Artinya seharusnya dengan adanya mereka berdua ini justru harusnya menjadi pembeda ya, Wan, ya, Iya. untuk permainan Indonesia. Tapi kita lihat bahwa yang selalu menjadi pembeda dalam setiap pembangunan serangan itu adalah Evan Dimas. Kita tahu kemarin waktu Indonesia melawan Kamboja, Indonesia membangun serangan melalui Evan Dimas terus. Selalu ya, pastinya sentral permainan Indonesia itu ada di Evan Dimas karena Iya. dia pemain tengah yang memang memiliki kemampuan kalau kita bandingkan dengan pemain-pemain luar negeri itu sekelas Xavi Hernandez lah. Iya. Dia Safi ya. itu ya sekelas Xavi yang bisa apa namanya melihat gaya bermain lawan Iya. ya, kemana arah bola harus dia bawa. Sayangnya nih Tribuners that Egy ini belum bisa tampil sampai jika Indonesia lolos ke semifinal baru Egy Maulana Fikri bisa tampil nih. Kenapa itu? Pertama karena jarak yang cukup jauh ya. Kemudian ketika dia datang ke Indonesia dia harus melalui dulu masa karantina 14 hari. Itu Iya. yang membuat Egy baru bisa tampil jika Indonesia lolos hingga ke semifinal. Artinya dari dua grup di Piala AFF kali ini, grup A dan grup B, Indonesia harus menang agar Egy Maulana bisa tampil. Bisa tampil ya. Harus lolos ke babak semifinal lah. Benar. Artinya dengan regulasi setengah kompetisi itu, ini kan setengah kompetisi ya hitungannya ya. Iya. Sedangkan untuk Asnawi nih, Tribuners, sayangnya Asnawi belum mampu menunjukkan sebenarnya tadi malam 2 hari kemarin ya permainannya masih Sebut aja tadi malam. Mas. biasa-biasa saja sebenarnya untuk seorang pemain yang bermain di Liga Korea Selatan masih biasa-biasa aja. Kemudian Liga plastik. kita lihat ada Ezra Walian nih, Israel ya. yang Pemain Persib Bandung ya. digadang-gadang seharusnya menjadi striker yang haus gol ya. Berarti dia pemain Padang. Kenapa nih, Walian? Digadang-gadang. Digadang-gadang. Lanjut. Kadang sayangnya tampil di pertandingan pertama kemarin Ezra masih kesulitan menemukan pola permainan yang tepat. Dia punya satu peluang yang di dalam kotak penalti sayangnya bolanya justru naik tinggi nih. Kita soroti komposisi pemain yang diambil oleh Sintayong, bahwa kemarin itu memang ada beberapa kali penyerangan yang dibangun oleh Kamboja itu sendiri justru merepotkan barisan pertahanan belakang dari timnas Indonesia gitu. Artinya apa? Pertahanan belakang kita terlalu asik untuk melakukan penyerangan ke arah Benar. pertahanan lawan, tapi lupa akan pertahanan kita sendiri, sehingga 2 gol dari Kamboja yang seharusnya tidak perlu. Adapun pelanggaran-pelanggaran kemarin kan 1 golnya kan dari tendangan bebas. Tendangan Bro. bebas. Harus malah ditelan. Harusnya kemarin Indonesia clean sheet. Yang saya bingung kenapa ada sosok Victor Igbonevo di skuad Garuda kali ini. Ya sebenarnya memang Victor Evonevo itu pemain yang salah satu pemain senior yang dibawa oleh STY yang seharusnya bisa menetralisir area pertahanan ya, dan masuknya Evonevo sebenarnya cukup membuat lini pertahanan cukup kuat. Sayangnya Oke. Indonesia nih biasanya kalau sudah unggul malas-malasan gitu. Iya. Kemudian faktor stamina juga kita lihat di babak kedua justru permainan menurun dan Kamboja bisa lebih aktif nih untuk bermain. Yang saya lihat ada beberapa pemain juga yang mungkin tidak terlalu bersinar ya belakangan ini, cuman mereka bersinar di klubnya, tapi secara kualitas permainannya dia juga cukup berkembang, seperti adanya Ricky Kambuaya, tahu? Kambuaya kemarin man of the match Kambuaya. Iya, Ricky Kambuaya dia belum menunjukkan taringnya sebagai seorang pencetak gol Saya ya. heran kenapa bisa man of the match dia sih. Iya, Karena makanya itu. permainannya ngawur sih kemarin pertandingan pertama. Saya rasa begini, penempatan Ricky Kambuaya di timnas Indonesia itu seperti penempatannya Jose Wilson di Persebaya Surabaya. Ya, Persebaya Surabaya. Kenapa? Maksudnya gini, Dad. Mm. Kenapa kita harus selalu membahas Persebaya Surabaya nih di sini? Salam satu nyali. Oke, lanjutan. Ada apa lagi nih, Wan, di timnas Indonesia ini selain Sintayong tadi itu? Ini lawan-lawan ke depan nih makin berat nih. Iya. Ini kan cuma lawan Kamboja kita kebobolan 2 Oh, tapi jangan diremehkan Kamboja. Kamboja ini tim yang cukup luar biasa loh. Terbukti kemarin dengan masuknya salah satu pemain yang namanya Sambat. Sambat kesana. Serius, ada pemain yang namanya Sambat. Sambat itu kalau dalam bahasa Surabaya itu ini ya, mengeluh. Ya. Sambat ini dia cukup efektif di barisan pertahanan belakang loh.
Terbukti umpan-umpan yang dilesatkan Ricky Kambuaya, Evan Dimas Selalu bisa dia selalu ini ya, dipatahkan selalu sama dia. disambat ya. Iya, selalu disambar, sambat ya, sambar gitu. Artinya apa? Kamboja sekali lagi meskipun mereka kehilangan 3 poin penting bagi mereka, mereka masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Tapi di grup B saat ini Malaysia sudah mendominasi permainan dengan memenangkan 2 laga antara Laos dan Vietnam kemarin. Kamboja. Oh iya Kamboja, iya betul. Jadi Kamboja sudah kalah 2 kali nih. Peluangnya makin tipis dong. Ya itulah, Honda sekarang udah nggak laju dong berarti. Honda sekarang udah nggak laju ya. Pelatihnya ini. Ya karena kita kan kerjasamanya dengan Yamaha kan. Honda Hasrat laku. abadi. Buat tribuner yang pengen beli-beli motor ada atau mobil ada Honda Yamaha hasrat abadi. Honda yang kita sebut dari tadi adalah pemain bola ya. Pemain bola. Yang Lanjut, sekarang pelatih. apalagi Wan, ada apalagi nih di situ tuh. Kita lanjut ke segmen 2 ya. Langsung. Oh belum. Belum dong. Jangan keburu-buru, kita pakai set Ada baru. ini nih persiapan dan prediksi timnas melawan Laos nanti, kira-kira peluang Laos untuk memenangkan pertandingan ini seperti apa, Dad? Kalau saya lihat dari Pantai Gading ya. Laos sendiri udah kehilangan ini ya, kehilangan 3 poin juga ya, sama seperti Kamboja. Struktur Ya. permainan dari Laos ini Wah ini saya nggak tahu nih nama-nama pemain dari Laos ini gimana nih. Kok ini jadi kebalikannya ya, biasanya saya membuli Anda ya. Jadi kalau kita lihat nih Wan, biasanya tim-tim yang ajan kayaknya. lanjutnya. Lanjut nggak apa-apa ya. Ini gara-gara kameramen kita buka jendela jadi kedengaran Kedengaran kita ya. sungkan ini sama tribunus ini kalau ajan ini kan. Tapi Wan, Laos, ngomong-ngomong Laos. soal Indonesia melawan Laos, kita tahu bahwa olahraga ini bukan hanya soal skill, bukan hanya soal kemampuan individu, tapi juga soal mentalitas individu dan juga mentalitas tim. Artinya apa? Ketika suatu tim sudah menelan 1 kali kekalahan, maka diibaratkan mental mereka itu udah berkurang 25%. Tersisa 75%. Nah, bagaimana caranya satu tim itu mengelola mentalitasnya untuk bisa meraih 3 poin dan mengamankan posisi mereka untuk sementara, meskipun kita tahu di grup B sendiri itu masih ada Indonesia dan Malaysia yang menjadi 2 tim kuat yang sayangnya dipertemukan di grup yang sama. Padahal akan lebih seru ketika Indonesia dan Malaysia itu bertemu di final. Kita ingat waktu AFF 2010. Justru dengan satu grup ini peluang bertemu di finalnya lebih besar nih, Dad. Siapa tahu Indonesia habis ini kalah, Nah, bisa jadi. nggak lolos. Ya kan? Bola itu bulat seperti statement-statement kita yang di awal. Bola itu bulat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, prediksi pertandingan antara Laos dan apa tadi, Laos dan apa? Indonesia. Laos. Saya lupa loh. Laos ketemu apa nih saya lupa loh. Laos versus Indonesia. Seharusnya bisa menang dengan skor yang meyakinkan ya. Kita lihat Laos ini setiap kali berhadapan dengan Indonesia selalu bisa menang dengan skor-skor yang cukup telak sebenarnya. Iya. Jadi dengan permainan sebenarnya sudah cukup baik, tetapi di babak kedua itu timnas Indonesia selalu kewalahan dari tahun ke tahun. Terlalu makan nasi padang mungkin pemain-pemainnya. Iya. Nasi Padang kan diklaim sama Malaysia. Kita makan makanan yang sama, cuman pride-nya yang berbeda. Tapi nasi Padang sekarang udah naik ya di Ambon, harganya menjadi Rp17.000 dan itu sangat berpengaruh pada saham-saham per nasi Padangan ya. Di Ambon kita tahu bahwa ada nasi Padang yang paling banyak itu ada sekeluarga jual nasi Padang di Ambon. Ada loh, iya. Bundo, ayah, putri kembar, satu keluarga. Nanti saya bikin nasi Padang family ya. Tapi ngomong soal Laos ini sudah kalah 2 kali masing-masing oleh Vietnam dengan skor 2-0 dan oleh Malaysia dengan skor telak 4-0. Artinya kalau kita melihat klasemen sementara grup, Laos ini berada paling bawah. Mereka kalah telak dengan tidak mencetak gol sama sekali. Di pertandingan ketiga besok Laos akan bertemu dengan Indonesia tentunya. Kalau kita berkaca dari susunan pemain sebelumnya nih Wan, Anda bertanya susunan pemain kan tadi kan? Saya punya susunan pemainnya Wan. Pemain apa nih? Hah? Laos. Bukan. Ghana. Kalau kita lihat susunan pemain Laos, agak nggak kelihatan juga di sini ya. Ya, susunan pemain Laos rupanya ini bagus-bagus ya. sangat baik-baik sekali pemain. Nggak usah disebut karena saking bagusnya itu saya sampai ini pemain dari mana semua gitu. Oke. Kalau kita lihat Laos ini menggunakan formasi ini, apa waru. Anda tahu waru? Kalau Anda main kartu, waru. Ini kan? Iya, oke. Mereka punya kiper di bawah Mister Gawang, ada Sofana Ngasngasngo. Ya. Ini kalau Anda sebut semua kita jadi bukan tribol nih.
Nggak kita apa-apa. jadi Ini ada lawakan. namanya, saya suka nih, bokong. Serius, nomor 17. Tribuners boleh cek nomor 17 pemain Laos namanya Bokong. Bokong. Bopong. Petpak. Udah saya nggak kenal. Oke, kalau untuk Indonesia sendiri gimana Wan? Indonesia. Indonesia sepertinya masih tampil dengan pemain yang sama Squad kayak yang kemarin, sama. karena memang itu salah satu 11 pemain inti yang memang menjadi pilihan ST dalam starting 11 ya. Cuman yang harus diperbaiki itu pola serangan yang kadang-kadang aneh sih. Iya. Karena sudah sampai di depan, saya kebingungan di depan terus mundur lagi tuh. Kalau skill individu pemain sebenarnya sudah cukup mumpuni ya untuk tim sekelas Indonesia ini. Kalau saya lihat kemarin nih Wan, ada beberapa kali penyerangan yang justru tidak mendapat support. Kita tahu Ricky Kambuaya sudah berlari di depan sendirian, tapi supportnya terlambat. Artinya apa? 3 pemain yang berada yang dipasang oleh Sintayong harusnya itu bergerak beriringan. Ketika misalnya Ricky Kambuaya berlari sendirian, seharusnya setidaknya Ezra Walian juga support, Evan Dimas support. Ini terlambat. Artinya apa? Sekali lagi kita bicara soal stamina. Dari Indonesia, dari dulu, dari waktu ke waktu, selalu berbicara soal stamina. Kalau saya ngobrol banyak dengan para pemain-pemain atau para pemerhati-pemerhati sepak bola itu selalu di situ sih stamina. Berpengaruhnya kemana? Ke makanan sih. Makanan Pasti. itu berpengaruh ke stamina kita. Asupan makanan Iya, makanya tadi atlet ya yang kurang. makanya tadi mungkin di Malaysia nasi Padang harganya masih 10.000, Hmm, 4 ringgit kan? Di Malaysia udah berapa ringgit itu? Di Indonesia udah berapa ringgit? Nah, itu gara-gara nasi Padang. Nasi Padang tolong ya turunkan harga nasi Padang. Kami mahasiswa yang membutuhkan harga yang murah. Lanjut Wan. Bahas apa lagi nih? kita lanjut ke segmen 2 deh. Apa sih? Ada apa nih, Det? Track record pelatih-pelatih yang Iya, pelatih-pelatih terkenal. ini. Nah, itu Wan, terkenal. maksud saya waktu Ini saya bikin gimana nih, Det? baru kemarin tuh gini. Pelatihnya saya dulu gitu. Oh iya, ada Kan dulu. gitu. Pelatih-pelatih terkenal ini salah satunya ada di Kamboja ya, Keisuke Honda. Mantan pemain Jepang nih. Gimana track record Honda ini, caranya dia melatih secara teknis di lapangan seperti apa? Enggak sekalian bagaimana? tanya silsilah keluarganya begitu. Iya, kalau kita lihat bahwa Keisuke Honda pernah bermain di timnas Jepang menggunakan nomor 10, saya ingat sekali betul itu. Karena dulu saya pertama kali nonton Keisuke Honda itu waktu saya di Piala Dunia 2006. Ya. Itu ada dia pemain termuda. Dia main di Jepang. Enggak. Bukan main di Jepang, Filipina dia kalau nggak salah. Dari namanya Keisuke Honda gitu kan, Korea Utara. Jadi Keisuke Honda ini dulu kalau kita lihat tipikal bermainnya dia itu bermainnya ngeyel ya, bermainnya itu berani. Kayak apa ya? Kayak Persebaya lah pokoknya. Enggak Ngotot juga, wani. Tapi Biasa. ketika dia mempraktekkan sepak bola Jepang ke permainan Kamboja, saya rasa belum cukup ini ya, belum cukup efektif ya. Berbeda dengan Raja Gopal. Raja Gopal terbukti. Raja Gopal pernah membawa Malaysia juara dan itu mengalahkan Indonesia loh. Kalau kita tahu sekarang ini ada pelatih-pelatih terkenal seperti di timnas Indonesia untuk AFF nih ya. Ini cukup bergengsi karena mereka menggunakan pelatih terkenal Sintayong yang pernah membawa timnas Jepang, Korea Selatan. Kemudian Keisuke Honda, mantan pemain timnas Jepang yang untuk debutnya langsung melatih timnas Kamboja gitu kan. Kemudian ada Raja Gopal yang dulu lekat sekali bagaimana era Safi Sali di Malaysia, Nur Salol Iblan di Malaysia. Asli-asli ya. Kayak asli-asli ya. Kayak asli-asli ya. Seperti asli-asli. Ya. Dan itu malah sekarang siapa? Raja Gopal melatih apa? Brunei Brunei Sayangnya Darussalam. Brunei justru mundur nih. Nah, itu yang membuat menjadi menarik kali ini. Banyak pelatih-pelatih yang sudah malang melintang atau bahkan mantan pemain yang sudah malang melintang di Piala Dunia Benar. melatih tim di Asia Tenggara. Artinya apa? Mereka nggak dibayar di negaranya. Ya, kita patut bangga ya. AFF ini menjadi salah satu kalau saya ibaratkan scouting talent. Scouting talent. Bisa jadi akan banyak nama-nama yang bermunculan dipakai di liga-liga di luar negeri sana dari AFF ini. Dari Indonesia. Kita udah punya Egy, udah punya Asnawi, seperti itu sih. Kalau untuk Sintayong sendiri gimana, Wan? Enggak deh, Raja Gopal dulu deh. Oh, Raja Gopal nih track recordnya luar biasa ya. Iya. Dia bawa Malaysia juara. Tadi saya lagi cari nih, Raja Gopal. Ada nih di wiki. Iya, jadi Raja Gopal ini Tribuners, Raja Gopal pernah membawa Malaysia juara AFF 2010 ya. Tahun 2010. Ya. Pernah
di sini luar biasa ya track recordnya. Iya, luar Selalu biasa. melatih Malaysia dia. Iya. Ya itu biasa dong. Tapi ada apa nih? Kenapa Raja Gopal berpindah dari Malaysia ke Brunei Darussalam? Apakah karena nasi padang yang naik? Dia pernah membawa Malaysia juga mendapatkan emas di SEA Games 2009. Ya. Kemudian melaju ke babak kedua Asian Games tahun 2010. Tentunya bukan satu hal yang mudah ya bisa Iya. melaju di babak kedua dalam turnamen sekelas Asian Games itu. Raja Gopal ini memang punya taktik yang luar biasa seperti tadi yang dia disebutkan, Safri Sali dan kawan-kawan saat itu memang bermain cukup sangat luar biasa Sangat ya luar melawan biasa. Indonesia, apalagi di partai final main di Malaysia. Itu Mereka sangat menang 3-0. memorable sekali ya 2010. 2010 Om Wawan umur berapa nih? SMA kelas 3, 17. Baik, 2010 saya masih SMP. Iya. 2010 itu saya masih SMP. Om. Ini curhat sih. Dan Nah, itu yang paling memorable apa nih di 2010 nih? ya ini Indonesia kalah gitu. Indonesia dengan pelatih Alfred Riedel ya. Alfred Waktu Riedel. itu ya, dan itu baru hangat-hangatnya pemain-pemain naturalisasi di timnas ya. Benar. Ada Irfan Bahdim, Ibrahimovic, Irfan Bahdim, ada juga Christian Gonzalez. Gitu. Sebenarnya Sama, tahun itu tuh tahun seharusnya kita menjadi juara sih untuk seharusnya. pertama Padahal kali. kita sudah mengalahkan tim asuhan si Raja Gopal ini di fase grup. 5-0 ya. kalau nggak Wah, salah. itu luar biasa sekali. Terus saya paling ingat namanya Safri Sali karena Safri Sali juga pernah merumput di Liga Indonesia waktu itu, pernah di Persib juga, Benar. pernah juga di Tangerang apa ya? Persita Tangerang. Itu sangat memorable sekali ya waktu itu. Saya masih zaman-zaman SMP lah waktu itulah. Tapi untuk Sintayong sendiri gimana nih? Selama ini Sintayong udah berapa tahun ngelatih Indonesia tapi nggak pernah juara-juara juga nih. Katanya ini bakal jadi ajang pembuktian. Kan baru ada turnamennya ini. Iya, waktu enggak juara dulu deh. Waktu kualifikasi Piala Dunia kemarin Indonesia rapotnya buruk sekali. Masih Wan. terlalu jauh gitu. Kalau Kualifikasi Piala berbicara Dunia. soal Kalahnya pun jauh sekali loh skornya itu. berbicara soal melatih timnas ini bukan 1 2 3 tahun. Joachim Low bahkan melatih Jerman selama 10 tahun lebih loh. Itu dengan bekal garuk-garuk juga ya. Bekal garuk. Jadi melatih sebuah Buat yang paham aja. tim nasional ini bukan seperti melatih klub yang memang di dalamnya ada pemain-pemain bintang ya yang sudah mempunyai skill, sudah mempunyai masa sepak bola yang cukup baik. Sedangkan melatih timnas kita harus memilih pemain-pemain yang entah dari mana sebelumnya, entah cara permainannya seperti apa, kemudian menyatukan mereka dalam satu tim bernama timnas itu satu hal yang cukup sulit ya. Buktinya sekelas Luis Milla, jangan Sintayong dulu lah. Luis Milla kemarin saja membangun timnas Indonesia yang cukup terseok-seok ya sampai akhirnya bisa menjadi tim yang cukup kuat, sudah mulai kuat kemudian dilengsarkan kembali. Itu yang kita takutkan terjadi pada ST juga nih. Iya, itu kan kembali lagi tuan seperti Tribol yang Kapan Tribol ya? terakhir kapan? 3 minggu lalu ya? Lupa. Iya. Seperti Tribol 2 minggu lalu yang kita bahas. Artinya PSSI juga harus cukup bersabar ya. Membentuk tim nasional bukan satu hal yang gampang seperti tadi yang Wawan bilang gitu ya Wan ya. Apalagi pelatihnya Sintayong gitu kan. Sintayong sebenarnya kalau track recordnya dia secara pribadi luar biasa loh. Dia bawa Korea Selatan lolos dari fase grup, bahkan mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Jerman dengan pemain-pemain bintangnya di sana, ada Thomas Muller di sana saat itu. Tapi justru amburadul dihajar sama Korea Selatan. Iya. Itulah yang sekarang mungkin sedang dicoba diterapkan oleh Sintayong kepada anak asuhnya timnas Indonesia terkait indisipliner juga ya. Tapi Benar. ngomong-ngomong nih, nggak ada nama-nama pemain ini ya di itu ya di timnas Indonesia, nggak ada nama pemain dari Maluku ya. Nggak ada pemain-pemain darah Maluku nih. Iya, Ricky Kambuaya pun bukan dari Maluku ya. Bukan. Wah, kenapa nih kira-kira? Apakah karena kasus indisipliner? Karena beberapa bulan lalu sempat ada beberapa nama yang dipanggil nih untuk AFF Suzuki Cup, tapi kenapa tidak jadi gitu? Justru gugur ya. Justru itu, gugur. sayang sekali Sayang sebenarnya. Padahal sekali. pemain dari Maluku tuh dari AFF ke AFF itu selalu ada loh. Ada, kita lihat kemarin-kemarin ada Manahati Lestusen, Ya. kemudian ada Abdul Lestaluhu di Abdul sana, Lestaluhu, ada benar-benar. Ramdhani Lestaluhu Ramdhani juga. Lestaluhu juga. Selalu bermunculan pemain-pemain darah Maluku yang bermain di timnas Indonesia. Sayangnya tahun ini justru tidak ada satupun. Iya, tidak ada satupun yang. Padahal Maluku FC juara loh. Iya, Maluku FC kan meskipun mereka punya bis, Lanjut. tapi mereka Instagramnya bagus fitnya sekarang. Maluku FC. Apalagi tuan, ada pembahasan apa lagi Wan? Durasi ini durasi.
Sudah cukup lama kayaknya, sudah nggak ada kuis-kuis dulu gitu, Oh, kuis apa. ada kuis menangkan 1 unit. Apa nih? Ada pembahasan apa lagi situ, Apa Wan? nih Biar ini? nggak tunggu-tungguan nih. Segmen 3 ada hal-hal unik yang jadi sorotan gitu. Nah, Ini ini. segmennya Dedi Lion. Iya. Tolong untuk segmen 3 ini saya minta tolong banget ya buat kameramen. Kamera fokus ke saya ya. Maksudnya asik ya. Kayak asli-asli sah. Bisa udah fokus ke saya nih, udah. Oke. Ada apa nih? Hal-hal menarik. Ada AFF Suzuki Cup. Udah fokus ke saya kameramen. Oke, siap. Jadi baru 4 hari ya kalau nggak salah. Seminggu AFF Suzuki Cup 2020 digelar di Singapura. Udah banyak nih yang namanya hal-hal yang menjadi sorotan ya oleh netizen kita nih. Salah satunya ada keluhan soal makan. Yang pertama nih, keluhan soal makan. Jadi timnas Indonesia itu mengeluhkan Ini soal timnas asupan. Indonesia nih yang mengeluhkan makanan. Timnas Indonesia nih, Wan, mengeluhkan makanan. Soal porsi menu makanan. Kita tahu Indonesia itu makan itu kalau nggak makan nasi berarti nggak makan. Harus nasi. Harus nasi. Mungkin Singapura tidak menyediakan nasi untuk Indonesia gitu kan. Asal bersih aja. Pak, pantesan ya negara itu bersih ya. Pantesan dia bersih, dia nggak makan nasi ternyata. Oh iya, mantan pemain Persib Bandung yakni Nova Arianto menjelaskan bahwa panitia meniadakan prasmanan sebagaimana kebijakan pemerintah Singapura. Makanan dalam bentuk bento kalau dari menu memang masih sangat kurang dari kuantitas dan banyak protein, kata Nova kepada wartawan. Namun masalah ini kami sudah dikomunikasikan dengan panitia untuk diperbaiki. Harapannya makanan lebih baik karena pemain membutuhkan tenaga untuk latihan dan bertanding. Namun rupanya Tribunas bukan hanya timnas Indonesia, Vietnam pun mengeluhkan hal yang serupa. Ada apa tuan di Vietnam? Mana sih? Vietnam mengeluhkan hal yang serupa di catatan kita itu. Vietnam mengeluhkan nih. Jadi pemain-pemain Vietnam ini pemain-pemain yang memang makanan pokok sehari-harinya itu adalah daging BAB ya. Di babi itu Oh, aja. babi Gak gitu. apa-apa, itu Bukan, kan maksudnya, makanan kan. kalau saya bilang daging babi gitu. No, jangan lihat saya babinya. Ini Sayangnya panitia dari AFF Cup ini justru tidak menyediakan tidak babi. menyediakan daging babi ya untuk atlet ya. Untuk Vietnam lah istilahnya. Ini kan Maksudnya request. gini kan, bisa beli sendiri. Loh, tapi kan mereka kan mengeluarkan biaya banyak loh ke sana loh. Seharusnya ada daging B2 di sana. Ini kan nggak enak ngomong babi itu, nggak enak ya. Iya, jadi Vietnam itu mengeluhkan kenapa tidak ada asupan makanan yang diminta oleh teman-teman Iya, Vietnam. nggak ada babi ya. Mungkin Gitu. selama ini karena mereka makan babi ya, cukup menambah stamina atau gimana Iya. itu, ada hal-hal yang memang Awas ini hati-hati loh, ngomongin babi nih hati-hati loh. B2 gitu. Iya. Ada daging Sedangkan babi. tadi Indonesia mengeluhkan karena makanannya dalam bentuk bento ya. Iya, seharusnya bisa prasmanan. Kita tahu pemain-pemain Indonesia tuh porsinya porsi-porsi Makanan besar dalam semua, bentuk kan. bento itu porsinya sedikit loh. Sedikit, iya benar. Tapi memang kalau kita lihat untuk atlet nih, seharusnya memang makannya nggak boleh banyak-banyak sih. Loh, ya terserah dong, kan mereka yang bertanding. Mereka yang tahu posisi. Kondisi Yang penting badannya. itu adalah porsi gizinya sebenarnya. Nah, ini yang paling lucu di alasan ketiga nih, Man. Vietnam takut ada mata-mata. Aneh-aneh. Masalahnya gini, masalahnya siapa Ribet juga kan udah mengeluh nggak ada makanan babi gitu kan. Setelah itu takut ada mata-mata gitu. Karena apa? Katanya tempat latihannya itu ruang terbuka ya. Dia khawatir ada mata-mata yang mengintip persiapan timnya saat sang pelatih tak mau taktiknya diketahui lawan siapa juga gitu kan. Seberapa penting Vietnam ini untuk baru ngalahin Laos 2-0 udah bangga kan. Siapa juga Tapi gitu kuat kan. loh, cukup kuat sebenarnya. Saya nggak peduli, yang penting dia ini sih. Vietnam harus kalah dari Indonesia. Yang keempat, skuad Malaysia terjangkit COVID-19. Skuad Malaysia terjangkit COVID-19 ya. Gimana, Wan? Siapa nih? Kalau skuad itu kan semua nih. 4 orang ya. Timnas Malaysia sedang menghadapi situasi pelik di Piala AFF 2020. Mereka terjangkit COVID-19. Skuad mereka loh. Artinya ini kalau Banyak ya, lebih dari banyak satu orang, mungkin. lebih dari satu nih, Wan. Ada 4 orang sih, Wan, sebenarnya bukan lebih dari satu. Berarti digugurin aja kayaknya Iya. Malaysia. Mereka adalah Khairul Zan Khalid,
Faisal Halim, Ahsia Rashid, dan Quentin Cheng gitu. Kita berkaca pada olahraga lain, badminton. Pada All England 2020, Mm-mm. timnas Indonesia semuanya satu tim, satu kontingen dipulangkan karena ada beberapa Covid, orang yang ya. COVID. Seharusnya Malaysia juga dipulangkan. Benar. Iya kan? Selain harga nasi Padang sudah naik dan diklaim oleh mereka, juga reok juga diklaim. Ya kan? Harusnya mereka dipulangkan. Mereka sudah diklaim oleh COVID. Mm-mm. Iya, tidak lucu ya. Tapi alasan kelima seru nih, Dad. Iya. Tribunal, alasan kelima kita kayaknya Malaysia dan Laos berkaca pada Maluku FC ya sebagai Iya. patokan ini. Iya, berpatokan. Karena Berkaca, ya. alasan kelima ini laga Malaysia versus Laos ini sudah diatur. Aduh. Tribuners, luar biasa. Kemarin saya udah minta Mengingatkan- greeting lagi ke manajernya. Aduh. mengingatkan kita kembali ke masa-masa beberapa pekan lalu ya. Iya, beberapa Di mana pekan lalu ada. kasus-kasus seperti ini Aduh, Anda salah. Tadi Anda sebut nama klub lagi. enggak dong. Kita nggak bisa bully nih. Jadi permainan antara Laos dan Malaysia sudah diatur. Malaysia menang 4-0 atas Laos pada laga kedua grup B Piala AFF 2020 di Stadion Baihan Singapura Kamis 9 November 2021 sore. Namun kemenangan telak tim Harimau Malaya itu dibumbui dengan kabar tak sedap yang hingga kini belum diketahui kebenarannya. Muncul tuduhan bahwa pertandingan Malaysia melawan Laos adalah produk pengaturan skor atau match fixing. Itu tuduhan berarti, wah. Baru awal-awal baru 2 match sudah ada. Iya. Tapi kayaknya Tapi sifatnya masih tuduhan ya. Kita nggak bisa menuduh bahwa ya meskipun memang iya ya. Kayaknya gitu kan. Kita tidak bisa menuduh kan. Ini sekali lagi kita tidak bisa menuduh. Tuduhan tersebut dilancarkan oleh pemilik akun Twitter Oriental Gambler. netizen Yang- ini netizen. Iya, meninggalkan jejak di kolom komentar. Wah, ini nih bahaya nih. Tapi Jangan-jangan indikasinya apa nih? Netizen Indonesia nih. Jangan kayaknya. Biasa. Nah, indikasinya apa nih? Indikasi pengaturan skor Laos versus Malaysia. Apakah karena skornya yang selalu sama 4-0 4-0? Kalau sebenarnya kalau mau dilihat kurang terlalu ini sih. Maksudnya pengaturan skor itu lebih kencang anginnya ketika dua tim yang levelnya pengaruh. sama ya. Iya, iya. Kalau Malaysia mengatur skor lawan Laos kiranya bukan hal yang penting-penting amat gitu. Iya. Karena tanpa pengaturan skor pun seharusnya Malaysia bisa mengalahkan Laos dengan skor-skor seperti ini. Benar itu sih. Tapi kasihan Laos sih. Kalau memang ini pengaturan skor ya Laos kasihan. Dia harus Menurut- kalah 2 kali loh. Wainur FC kasihan juga. Iya, Wainur FC. Wainur ya. Iya, mereka iya kan. Ya begitulah. Saya sempat kepikiran gitu loh. Kenapa sih pengaturan skor ini harus ada? Kenapa? Karena ini yang paling mendasar. Ini serius nih, serius. Kenapa pengaturan skor harus ada atau selalu ada gitu? Kenapa pengaturan skor selalu ada? Karena pemain-pemain kita juga butuh makan. Mereka mungkin gajinya tidak sesuai kan. Ada salah satu klub. Ini saya mau ngomong nih. Saya mau buka Klub nih ya. mana nih klub? Saya nggak mau sebut Mending klubnya. kita lanjut nih. Suratin Cup. Iya. Suratin Cup. Suratin Gimana Cup. persiapan Suratin Cup nih? Ini cukup antusias nih masyarakat ke Iya. Kota Ambon menunggu. Suratin Ini kan Cup piala ya. yang sangat Bergengsi. bergengsi luar biasa. Bahkan sampai di benua-benua Eropa pun menunggu-nunggu nih. Ngomongin soal Suratin Cup ya. Sekarang Suratin Cup itu udah masuk di hari ketiga. Hari pertama kemarin tuh sudah mulai dong. Ada pertandingan antara Nusantara Masohi melawan Fajar FC ya. Ini Dimana- media-media gitu. Hah? Media-media. Apanya media-media? Bukan dong. Nusantara Masohi, klub U17 dari Masohi ya, Maluku Tengah ya, berhadapan dengan klub Tunas Harapan Liang dan menang dengan skor telak 5-0 gitu kan. Siapa yang menang? Nusantara Masohi. Oke. Kan di hari kedua kemarin ada juga pertandingan antara Tulehu Putra di bawah asuhan pelatih Sani Tawinela menang unggul Ini besar, unggul tipis sih 3-2 atas Fajar FC. jelasin dulu ke Tribuners. Suratin Cup ini Nggak mau, Tribuners harus cari sendiri. memainkan Jadi kelompok umur berapa, Jadi- dapat piala nggak, ada medali, hadiahnya berapa gitu. Jadi- Jumlah tim yang ikut. Jadi Suratin Cup ini adalah event sepak bola untuk remaja. Nah, sebelum tahun 2012 itu Suratin Cup itu untuk usia 18 tahun ke bawah. Sebelum tahun 2020. 12. Oh. Nah, di tahun 2012 dirubahlah Suratin Cup untuk under 17 ke bawah. Ada 3 kategori usia di mana usia 13 tahun, under 15 dan under 17. Nah, bentar. Terus makan ini. Jadi ini berapa kategori usia nih? Ada 3 kategori usia, U13, U15 dan U17. Oh, Nah, di Kota Ambon sendiri tercatat ada 22 tim dari 3 kategori itu yang akan bertanding selama 2 pekan ke depan. Di U13 ada 6 tim
Ya kan, salah satunya juga ada Siwalima FC di situ. Rupanya Siwalima FC punya tim Punya U13 tim ya, sangat luar U13. biasa. Artinya ini pembibitan juga. Tim ini ada punya nggak? Tim yang punya BIS punya 13. Enggak, dua-duanya kan ada 2 tim tuh Nah, yang punya BIS tuh. Dua-duanya nggak punya mereka Oh, tim 13. Insya Allah tahun depan katanya. Terus di U15 juga ada juga tuh. U15 kayak SSB. Kalau teman-teman yang tinggal di Batu Merah di Ambon di ini Hatukau Hatukau. yang mereka kemarin habis pulang Oke, dari iya. Bali, keren banget itu. Kemudian di U17 nih yang ditunggu-tunggu nih ada Jong Ambon FC. Nah, jadi debut pertama untuk Jong Ambon FC yang milik salah satu anggota dewan ya. Hmm. Bapak Roni Sapulete di bawah asuhan pelatih Gafar Lestaluhu dan juga ada staf Harmain Masaila di dalam. Tulehu ada Tulehu. Tulehu ikut ada? Di under berapa? U17 mereka ada, U15 juga mereka ada. Tulehu ini di U17 di bawah asuhan Sanita Wenela. Kemarin mereka habis menang 3-2 melawan Fajar FC Mamala. Fajar FC ini termasuk luar biasa loh, bisa skor 3-2, skor tipis untuk Tulehu itu sebenarnya sangat ini ya, berarti mereka sangat kuat ya. Fajar FC juga Fajar ya. menang lawan Tulehu. Kalah. Oke. Tapi kalau tipis 3-2. Artinya mereka mampu memberikan perlawanan. Beda dengan pertandingan hari ini. Hari ini saya menyaksikan pertandingan Jong Ambon FC melawan PSHL Hitulai Timur. Ada juga PSHL. Ada PSHL Hitulai Timur. Itu Jong Ambon baru berjalan 20 menit jelang akhir pertandingan dan menang 6-0. Langsung saya tinggal itu. PSHL ini bulan-bulanan terus. Kemarin juga di Iya. itu bulan-bulanan Di juga. Liga 3 juga bulan-bulanan. Bulan-bulanan. Artinya begini, nggak apa-apa sih adanya event-event seperti ini, kita harus mengangkat juga sebagai jurnalis ya. Karena apa? Ini merupakan pintu utama gitu, pembibitan atlet muda kita, pesepak bola muda kita gitu. Apalagi yang kita tahu sekarang ada Jong Ambon FC. Bocoran sedikit, Jong Ambon FC kedepannya bakal bikin akademi. Jadi mereka punya U13, U15, U17 dan Liga 3. Wah, itu bagus ya. Wah, itu lebih profesional dari Benar. klub sebelah. Ketimbang kalau punya BIS tapi cuma punya tim senior. Iya. Mana Pembibitannya nggak ada gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan. Makanya kemarin saya ngobrol banyak dengan Padahal coach. udah juara kan udah dapat uang Harusnya kita bisa nggak nyebut gitu. ya tim mana ya, nggak nyebut tim mana. Real Madrid kan sering Ada. gitu tuh Real Madrid. Iya, terus bicarain soal ini ya, apa kontrak juga ya, kontrak pemain 2 bulan apa-apaan gitu kan. Udah. Udah. Ya Tribuners mungkin cukup segitu dulu pembahasan kita hari ini karena kayaknya nih ada yang ngechat saya dari tadi nih. Suratin Cup ini main di mana gitu supaya Oh, iya. bisa nonton Mana ini durasi nih. langsung. Jadi Suratin supaya Cup ini Tribuners dihelat di lapangan Lantamal ya. Lantamal Halong. Anda masuk. Nah kemarin nih saya ditegur juga nih. Anda masuk lewat pintu kecil, matikan motor, dorong dikit, lapor ke petugas, jalan sampai ke lapangan. Itu Anda nonton bebas tiketnya gitu, free, nggak pakai tiket apa-apa. Tapi kalau untuk penonton biasa harus bawa KTP ya, supaya Anda nitipin KTP di situ. luar biasa. Setiap hari jam 2:30 sore dilanjutkan dengan pertandingan kedua jam 4:30 sore. Berita Anda naik berarti ya kalau ada ajang-ajang kayak gini. Harus. Penghasilan di live Facebook juga meningkat ya. Harus. Oh iya, sebelum kita ini udah selesai belum? Udah selesai belum? Udah ya? tutup. Nah, Tribunars sebelum ini kan saya kan jurnalis olahraga ya. Akan ada penggalangan dana dari Bonek Ambon. Ini promosi sedikit nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kan bagus loh. Iya. Teman-teman kita ini harus duka. Tolong duka. Ya Tribuners teman-teman kita di Semeru terutama di Kabupaten atau Kota Malang dan Lumajang sedang membutuhkan bantuan kita di mana Gunung Semeru beberapa hari lalu telah erupsi lagi kan, mengeluarkan lahar panasnya lagi. Artinya banyak orang-orang di Semeru itu yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, melalui hal itu Bonek Ambon, supporter Persebaya, kemudian ada Beta PSM, supporter PSM Makassar. Besok kerjasama ya. Iya. Bonek. Kemudian juga ada HPCI ya, apa itu Himpunan PCX Indonesia Ambon itu menggelar penggalangan dana yang insya Allah mulai berjalan dari hari ini ya Wan ya, di beberapa titik di kota Ambon. Semoga teman-teman di Ambon juga bisa memberikan 1.000 atau 2.000 untuk Terserah saudara-saudara dong, kita. kenapa harus 1.000, harus 2.000. Oke, 500 ribu juga nggak apa-apa. Yang penting ikhlas gitu ya teman-teman ya. Benar. Itu ya. Ada closing statement? Saya cuma mau mengingatkan nih untuk Tribuners, Tribun Ambon akan anniversary pertama, ada lomba UMKM, ada lomba TikTok. Yang biasa main-main TikTok, dancer mungkin Iya. bisa daftar. Kemudian teman-teman yang selama ini Iya. ini Dan Punya acara UMKM, puncaknya nanti tanggal 18 juga tanggal ya? 18. Tanggal 18 Desember di mana nanti kita bakal ada acara-acara online dan saksikan terus. Makanya nih program-program
di Tribun Ambon ada Ambon hari ini, Maluku sepekan, Benar. Tribol, Ambon Bastory, special interview loh. Satu hari kita Lomba-lombanya bakal jam. berhadiah jutaan rupiah ya, nggak kayak Tribol biasanya cuma ngomong kosong. Iya. Iya, Tribol. Kalau yang ini jutaan rupiahnya asli nih. Anda cuman joget-joget, cuman bikin konten 30 sampai 60 detik, Anda bisa dapat 1 juta rupiah. Luar biasa. Minimal 1 juta rupiah ya. Minimal. Iya. Ya kalau menang. Kalau ini 10 juta ya. Atau kalau Anda mau ngikutin yang sedang viral sekarang, cover-coverannya kan ada tuh kan kemarin. Oke, baik. Iya. Kita kerjasama juga ya sama Indah Luar Pais juga ya. biasa. Indah Pais ya. Kalau mau yang terserah sih kan kontennya bebas Iwan ya. Bebas. Kontennya bebas. Tapi kalau misal memang teman-teman mau ngikutin dance-nya juga boleh. Ada tuh di TikTok. Ada di TikTok @indahpais. Ada juga di TikTok @tribunambon.com. Jadi persyaratannya bisa dilihat langsung di Iya, Tribun ya, di Instagram Tribun Ambon nih. Untuk UMKM gimana Wan? Lomba UMKM nih Wan. Apanya gimana? Coba Kan ada nih lomba UMKM. Lomba UMKM Hmm. untuk UMKM yang ada di Ambon ya Wan ya. Nanti penilaiannya Iya ada dong. best packaging gitu kan ya. sama best service kayaknya. Sama best service dan ada best yang lainnya. Best man gitu. Best man gitu. Ada best Iya. ball. Iya. Itu teman-teman kalau mau lihat persyaratannya langsung aja kunjungi Instagram Tribun Ambon di @tribunambon.com. Di situ ada persyaratan lomba TikTok dan persyaratan lomba UMKM. Untuk yang mau mendaftar atau tanya-tanya lebih lanjut boleh langsung DM ke Instagram tribunambon.com. Oke Tribuners, mungkin cukup sekian dari kami malam ini. Udah setengah jam lebih kita menemani malam minggu Tribuners ya. Abis ini bakal ada penggalangan dana dari bonek tadi. Dan sepertinya teman saya ini Ridwan Tosamu juga ingin nongkrong juga kan. Maka dari itu saya Didi Aziz, reporter olahraga Tribun Ambon, pamit undur diri bersama teman saya Ridwan Tosamu. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.